kan dia katakan di media, ya, kalau kita ini 40 lawyer melawan satu Hotman Paris. Kan kalian lihat, cuma berdua. Hotman Paris yang si gerombol. Cuman kenapa Hotman Paris tidak ngomong? Selalu Budi Siri yang disuruh ngomong ngadepin kita. Balik-balik kan. Satu. Yang kedua, masalah media. Dibilang, ya kesempatan di sana bisa pakai media muncul di TV segala macam. Memang saya baru hari ini, Pak Partai baru hari ini kasus ini masuk media. Kita udah bolak-balik juga masuk media, cuman positif. Kalau saya ngasih ini ngasih itu pengacara bagaimana sih? Dia nanganin orang, tapi selalu membandingkan bahwa dia dengan pihak lawannya, nggak ada kaitannya. Lu mau kaya aja gitu, nggak usah banding-bandingkan. Kekayaan lu juga nggak ada yang tahu kok apa bener apa enggak cerita seperti itu. Nah, dibikin stigma ya bahwa klien kami yang namanya Pak Hotman ini orang yang tidak pernah memberikan sesuatu ke istrinya. Lihat nih, ulang tahun aja dikasih tuh dolar tuh begepok-gepok. Ini fakta, oke? Itu masih kecil, ya. Ini suami ada berkat, dikasih tuh loh. Ratusan ribu US dollar dikasih loh sama istri loh. Terus bagaimana? Tapi kita kan nggak mau ngomong. Ya kalau ngomong nanti nggak dipercaya. Dia bilang, buktinya nggak ada gini. Kan udah berapa kali kita bilang, harta itu tidak usah sama istri sama suami. Salah satu aja. Saya juga di rumah saya nggak ada atas nama saya, atas nama istri. Ya, tapi kalau istri saya mau jual rumah saya apa bisa? Istri saya mau jual aset-aset yang lain bisa? Kan nggak bisa. Saya mesti ada. Pembeli harus ada, penjual mesti ada. Jadi bohong lah ya kalau menyatakan seperti itu. Jadi inilah ya, artinya kebaikan banyak lagi ya. Sama satu lagi yang kita mau sampaikan bahwa ya, inilah yang dikeluarin kemarin ya. Ada pembantu saksunya. Mereka siap loh, yang Muslim siap bersumpah di atas Al-Quran, yang Kristen siap bersaksi di atas Alkitab. Mereka lihat sendiri. Tuh. Dibuka, dikeluarin, dimasukin di dalam 2 kantong besar katanya, baru didorong ke sebelah. Apa kayak gini nih bagaimana lagi sih? Saya udah nggak ngerti lagi mau memberikan berangkas. Ya. Jadi bagaimana lagi? Semua ada gitu, buktinya ada gitu loh. Kita nggak cuma ngomong aja gitu. Nah sekarang ini berangkas kosong, ya kan? Kunci sama apa namanya ini, apa istilahnya tuh? Kodenya yang tahu ya yang sana ya, tertutup ini. Maka kita nanti mau panggil juga ahli kunci nanti ya. Ini kan mereka caps, siapa tahu nanti si caps ini masih bisa buka ya. Tapi kami yakin karena memang keterangan dari pembantu juga yang melihat bahwa memang sudah dikosongkan. Makanya saya katakan dari awal berangkasnya masih ada di rumahnya Pak Hotma, tetapi isinya udah right kemana-mana. Isinya mau tahu? Salah satunya selain dokumen, uang hampir 10 M. Ya. Jadi Desi ini kasihan ya, banyak bohong. Kenapa? Jadi ikut-ikutin Hotman Paris dia ngebohong. Hotman Paris kan kerja bohong. Nah, Desi jadi kebawa aroma seperti itu. Makanya kalau dia cabut buru-buru kuasa hukumnya dari Hotman Paris, saya pikir bisa selesai nih. Ini kan tadi saya bilang sebulan yang lalu kok udah terima kuasa Hotman Paris, mana didaftarkan ke pengadilan negeri juga tidak untuk digugat, entah gugat apa, malah dibawa sana bawa sini, difotokopi sebanyak mungkin disebar-sebarin kemana-mana, mau ngapain tuh kawan? Ya, jadi saya kepengen 367 sama-sama saya ketemu Hotman Paris, kita duduk sama-sama, kita bahas itu pencurian dalam keluarga. Nah, kalau sudah ke sana berarti siapa penadanya, kan tinggal begitu, jelas. Ya, dan yang terakhir ya, saya mau bilang penegasannya. Kenapa itu semuanya urusan-urusan foto atau videonya HS dia Instagram Mami Toko itu semua udah dihapus, ya toh? Tapi yang di YouTube nggak dihapus. Kenapa? Yang kedua, kita jadi curiga. Ini mau ngapain nih? Mau cari penonton, mau nambah subscriber, ya toh? Biar orang bebas jelekin Pak Hotma untuk cari iklan gitu. Nggak apa-apa, dia yang bertanggung jawab nanti kok. Ini masih suaminya, kalau
Kita nanggapin, jadi jangan bilang gini. Kalau kita bilang sekarang, wah ini ngambil barang, masuk pasal 367. Karena memang dilakukan dulu, kita nggak mungkin teriak lah. Kalau memang nggak dilakukan. Jadi artinya kita dalam posisi ini menjelaskan, nanti membela diri bahwa tuduhan itu nggak benar. Kita nggak pernah nyerang. Serangan pertama dari sana. Kalau dibilang, ya pengacara sana nggak pernah mengekspos dari awal. Kita semua punya buktinya. Pada waktu pertama sekali aja dia pegang kuasa, dia langsung sampaikan ke media. Benar nggak? Langsung pegang. Saya pegang. Itu udah nggak boleh. Itu kan konsumsinya diberi kuasa untuk mengurus bukan untuk dipublikasikan. Nanti kalau saya rincikan nanti kesalahannya, makanya kalau dia bilang ini kesalahan atau pelanggaran kode etik kita karena bilang dia kambing. Kau berjenggot enggak, bertanduk enggak, kenapa mesti merasa kambing? Gitu. Banci tampil, Anda kan dikelilingi wanita-wanita cantik. Nggak mungkin lah kita bilang Hotman Paris banci, ya kan? Walaupun banyak banci berteman sama cewek-cewek keren, tapi kalau Hotman saya percaya Hotman sih top lah, laki-laki sejati lah, ya kan? Ya udah itu, kalau tutup mulut, tadi sekali lagi saya jelaskan, tutup mulut itu adalah himbauan dari saudara kami Tommy, ya kan? Untuk mengatakan bahwa kamu jangan ikut campur. Jadi kalau ia mau lapor ke Pradi, kita tunggu, kita buktikan di pengadilan, kau atau kita yang benar. Pikir cukup ya? Itu makanya ada satu lagi. Kan dia katakan di media, ya, kalau kita ini 40 lawyer melawan satu Hotman Paris. Kan kalian lihat cuma berdua. Hotman Paris yang segerombol. Cuman kenapa Hotman Paris tidak ngomong? Selalu Budi Siri yang disuruh ngomong ngadepin kita. Balik-balik kan. Satu. Yang kedua, masalah media. Dibilang, ya kesempatan di sana bisa pakai media muncul di TV segala macam. Memang saya baru hari ini, Pak Partai baru hari ini kasus ini masuk media. Kita udah bolak-balik juga masuk media, cuman positif. Kalau dia kan masuk media kan memang dagang, pakai kolor, pakai apa, di pinggir pantai, di pinggir kolam renang. Malu-maluin lah. Istrinya kayak apa, penderitaan batin di rumahnya itu apa. Lihat suaminya pakai kolor dengan perempuan-perempuan cantik. Kan ada perasaan, ini kan nggak punya perasaan nih orang, istrinya kan terpukul batinnya, ya. Jadi kita masuk media itu bukan baru kasusnya Pak Hotma, ya. Kita udah sering, kalau kita positif membela klien, infotainment butuh informasi. Kalau dia kan enggak, dagang kolor, dagang piyama, entah di Bali, entah di Kelapa Gading, Kopi Joni sana, ya istrinya kan melihat dia dirangkul perempuan. Satu perempuan yang satu, kayak apa perasaan sejelek-jelek istri kita pun mesti kita jaga perasaan batinnya. Itulah ya intinya. Ya, jadi satu lagi, jangan ngomong bahwa Anda itu katakanlah seolah-olah punya magnet sehingga kasus ini meledak segala macam. Enggak lah, nggak ada herannya. Satu kali lagi saya tegaskan, sebelum tahun 2000 kami ini tim sudah menangani menyelamatkan di NKRI para jenderal, para Kapolda dulu yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di tim-tim, ya itu tim ini kuasanya. Kedua saya nanganin dulu kasusnya Ananda, Nicola, Marcella Zalianti, itu meledak sampai kemana-mananya. Hotman Paris belum ada apa-apa, dia pengacara dulu, minta lu bisa pegang itu dulu, tapi nggak bisa menyelamatkan kan, malah baik-baikin saya dulu untuk bisa berdamai segala macam. Saya bilang nggak ada damai. Satu kali saya lapor, jadi itu track recordnya. BNN kemarin bagaimana meledaknya, Raffi Ahmad ditangkap, ya pakai Hotman Sitompul. BNN kesulitan cari lawyer, cari Partai Hisi Hombing. Jadi jangan dibilang itu pengacara sana kalama. Kau waktu itu belum ada. Kau belum ada Hotman Paris. Hotman Paris baru muncul belakangan ini. Jangan masih di kampung. Ya masih di kampung. Iyalah. Masih di Lagu Boti kali nyangkul kali ya. Gitu aja deh. Ya capek ngadepin orang kayak begitu. Ya kita juga sebenarnya nggak mau ngomong nih. Mudah-mudahan ini terakhir nih kita dicari-cariin dia. Ya males, nggak punya waktu juga gitu loh ya. Dan kalau memang dia bilang saya nggak cari duit, nggak ada hepengnya di kasus perceraian seperti ini, keributan keluarga. Jangan pegang kalau gitu. Tapi kita nggak larang. Dia mau pegang boleh pegang. Tapi artinya ikutilah aturan main yang benar. Jangan diekspos, lakukan mediasi yang benar, ya kan? Kalau nggak silakan berjuang di pengadilan. Kalau seperti ini sampai sekarang mana nggak dioper bagian kami? Loh, emang kita punya kewajiban apa? Oh, kau begini-begini enggak lah. Kalau udah masalahnya sekarang sudah ada terpisah antara pihak kita pihak sana harus membuktikan. Itu namanya kan dibilang begini, dia mendalilkan bahwa ada harta seolah-olah, mbak kena bagian kita. Itu secara hukum kita mendalilkan.
Kalau dia mendalilkan bahwa ini itu, ya harta bersama ini menjadi merupakan jadi bagian yang mesti dibagi, silakan buktikan barang yang mana. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Anda nggak mampu membuktikan itu di media, buktikan di pengadilan. Cukup dah ya. Bang, sedikit bang, mau ulang bang. Apalagi? Soal kronologi, soal pencurian tadi bang. Mungkin bisa sedikit. Ya. Ya. Apa pertanyaannya? Kronologi soal pencurian bang. Mungkin awalnya seperti apa bang? Ya artinya kan Ibu Desire ini mengeluarkan barang-barang yang memang masih termasuk barang-barang dalam satu perkawinan, ya. Entah itu alat dapur, ya, entah itu lemari, entah itu meja kayu yang beratnya 200 kg, entah apalah. Itu masih dalam konteks perkawinan. Jadi segala sesuatu yang dikeluarkan dari rumahnya Bu Desire dan Pak Hotma dipindahkan ke tempat yang satu mesti seizin suami. Jangan suami pulang kok brankas kosong, lemari tidak ada isinya, meja panjang udah raib. Nah itulah yang memang kita bilang pencurian dalam keluarga, diatur di pasal 367 KUH pidana. Nah barang-barang itu kemana? Kan pindah ke sebelah, ya. Nah itulah makanya alasan menembok itu adalah untuk menghindari barang-barang makin banyak yang dikeluarkan tanpa adanya Pak Hotma di dalam. Kan Pak Hotma nggak tahu barang-barang dikeluarkan. Nah kalau ini terus masih bergulir, yang masih dibilang saya tidak dapat apa-apa segala macam, uang dari dalam berangkas itu selain dokumen itu ada 10M lebih, ya, lebih kurang 10M, ya. Terus barang-barang itu dipindahin kemana? Ke rumah Ribu. Apa kalau dalam KUH pidana kan penada? Apa Pak Hotma tega melaporkan Ribu sebagai penada? Kan hal yang tidak mungkin. Nah, inilah yang Bu Desire tidak sadar gitu. Ribu dibenturkan ke menantunya. Nah, itu yang tidak baik, ya. Itu. Buktinya apa bang? Kalau misalnya Jadi gini, ya menambahkan tadi ya penegasan. Ini saya bacakan aja pasalnya, ya supaya jangan masyarakat dibikin bodoh yang makin bodoh gitu loh, ya kan? Kata pengacara pinter. Nih saya tunjukin pasalnya, jangan membahas cuma di rombongan. Ini dasarnya pasal 367. Jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea 2 dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu. Jadi maksudnya ini termasuk delik aduan. Pencurian nggak? Pencurian dalam keluarga kan kita udah bilang. Ini kan jelas pasalnya. 367 pencurian dalam keluarga. Mesti ada laporan. Artinya siapa yang mesti melapor? Si pemilik barang. Pemilik barang dalam hal ini siapa? Pak Hotma, ya kan? Nah kemudian disampaikan lagi bahwa kalau itu barang bawaan dan segala macam, ini ada penjelasannya kok, tinggal dibaca, ya kan? Tetap bisa dilapor kalau memang ada yang mengambil barang tanpa persetujuan daripada satu pihak gitu. Karena ini merupakan harta bersama. Jadi kalau dibilang, oh itu karena suami istri itu tidak pencurian segala macam, waduh, itu keluarganya kan? Kan saya dari awal bilang itu yang melakukan, yang acting pada waktu pengambilan itu kan anaknya, ya kan? Kan udah dibacakan tadi jelaskan, mau sanak keluarga kayak mau siapa, tanpa seizin bisa dilaporkan. Yang laporkan adalah korban. Korban dalam artinya siapa? Ya klien kami Pak Hotma. Makanya kita masih simpan ini ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini nanti kita tindak lanjuti ke pelaporan kepada pihak kepolisian. Nanti jadi repot, nanti satu keluarga nanti masuk penjara, nanti kan kasihan. kapan itu bang? Nah, Kapan? kan saya udah bilang tadi, ntar dulu lah, ya kita masih belum tega lah. Klien saya juga nggak mau sebenarnya sampai sedemikian jauh. Tapi jangan kayak Pak Karta bilang kemarin, jangan dipancing-pancing terus dong, jangan didesek-desek terus dong, jangan dipermalukan terus. Sekarang baru ngomong berangkas, terus ngomong sana. Kata Bu Desi, emang dia pernah ngasih apa sama saya selama kawin 22 tahun? Tadi saya udah tunjukkan, nggak minta aja dikasih kok. Ayo bantah coba tuh foto itu. Benar dikasih apa enggak? Nggak usah ngomong aja gitu. Ya, cukup deh ya.